Bagaimana kita tidak bisa menikmati overload dan dimensi? Oke Pak, kalau ditegakkan, tapi dengan perlahan, jangan seperti demikian. Ini amat sangat menyengsarakan kami seluruh driver Indonesia dan imbasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Suatu misal Pak, kenapa kami beralasan ekonomi? Mana mungkin Pak, seorang pengusaha yang dulunya membayar satu transportasi saja sudah cukup, sekarang harus dibagi 3, dan bagaimana mungkin Pak 3 unit yang dulu 1 unit ongkosnya tidak melebar. Kalau ongkosnya melebar, pengusaha kan pasti menaikkan harganya Pak. Tidak mungkin Pak pengusaha tidak menaikkan harganya. Lalu kalau harga naik, siapa yang kena imbas? Kita semua Pak. Mungkin yang sudah bekerja mapan, mungkin yang sudah berpenghasilan tinggi, atau mungkin yang sudah kaya raya memang tidak begitu berasa Pak. Tapi bagi warga umumnya menengah ke bawah, kasihan Pak. Nek minyak goreng muda, beras muda, solar muda, bayangke arep gawe omah sing durung gawe omah, omahe gubuk wis kreot-kreot ame abruk, arep tuku pasir muda, gak kuat. Kalau seandainya peraturan ini tidak begitu menghebohkan Pak, tidak begitu menyengsarakan bagi kami khususnya driver Indonesia dan imbasnya ke seluruh masyarakat Indonesia, tidak mungkin Pak gejolak besar yang terjadi di seluruh negeri. Para sopir bersedia melakukan orasi, melakukan partisipasi Pak. Mayoritas supir ini mendukung karena efek dari undang-undang ini amat sangat memberatkan kami. Kami sopir logistik Indonesia hanya memperjuangkan Pak, meminta untuk melonggarkan RUU Odol tahun 2009 yang sangat menjerat kami. Kami sebagai sopir ingin meminta solusi Pak, solusi yang terbaik bagi kami. Kami tak dukung Pak, sopir tak dukung, sopir ditilang oke, sopir tak dukung Pak, bukan kita melanggar hukum. Kasih solusi, harga gendong kepada kita Pak, supaya kita bisa menjalankan kendaraan dengan baik dan bisa memelihara kendaraan kita dengan baik. Kasih solusi, kita minta solusi, kita cuma minta solusi Pak. Dengan adanya diberlakukannya RUU Odol 2009 yang sangat menyiksa kami sebagai sopir logistik Indonesia, di mana kita harus kucing-kucingan Pak. Kami pengennya kerja dengan tenang. Kami meminta Pak, kami mohon, kami punya anak-anak untuk kita sekolahkan. Kita tidak ada tunjangan Pak, kita tidak ada apa-apa. Kita berdiri dengan bahu kita sendiri. Modal kita cuma mata bisa melek.
Modal kita cuma masa bisa melek Pak, dan SIM untuk perlengkapan kita. Kita orang bodoh Pak, makanya kita ke DPR untuk menyalurkan aspirasi kita. Kita minta kepada Bapak DPRD Kudus supaya mengusulkan ke DPR pusat, tolong dikaji ulang rancangan undang-undang ini Pak. Kita sopir sangat-sangat tertekan Pak. Saya sendiri sebagai sopir sudah takut, trauma dengan adanya razia ojol di sepanjang jalan Pantura dan di tol-tol Pak. Itu sangat menjerat kami. Kami takut Pak, terus terang. Kami minta solusi. Soalnya kami bukan orang yang punya duit. Kami punyanya cuma keluarga kecil. Kami punyanya cuma keluarga kecil Pak, yang mengharapkan dari sisa ongkos gendong kita untuk kita bisa sekolahkan anak-anak kita. Betul, betul. Kami sopir tidak ada jaminan kesehatan juga dari pemerintah. Kita terima Pak. Kita tidak ada jaminan dari tua atau jaminan lain-lain. Kita bekerja dengan bau kita dan mata kita, dengan tenaga kita, dengan mengharap sisa ongkos gendong yang kita bawa supaya anak-anak kita bisa tersenyum. Minta tolong Pak, minta tolong. Saya mewakili seluruh driver Indonesia meminta tolong kepada Bapak DPRD Pusat dan DPRD Kudus supaya mengkaji ulang rancangan undang-undang mengenai ojol tahun 2009. Kasih kami solusi Pak, kasih kami solusi. Kami bukan meminta apa-apa Pak, kami minta solusi. Betul. Salah komando. Bapak adalah panutan kami. Bapak adalah pemimpin kami. Kami hormat, kami patuh Pak. Kami sopir selalu tertindak. Sopir itu tidak ada yang benar Pak. Kami mengakui kami didiskriminasikan menjadi sopir yang selalu salah dan selalu kalah di mata umum. Kami pakai di jalan ditabrak juga salah Pak. Gak ada benarnya, itu kami terima. Minta tolong Pak, kami cuma minta tolong. Minta tolong Pak, Bapak DPR dan Bapak Bupati Kudus, tolong sampaikan aspirasi kami Pak. Kami tidak tahu harus mengadu kemana lagi. Kami intinya takut. Kami takut dan takut. Takut untuk semuanya Pak. Soalnya kita orang tidak punya Pak. Kami mohon bisa pikir Pak, supaya kita tenang di jalan. Kita taat hukum, kita patuh hukum Pak. Kita patuh, soalnya kita orang bodoh Pak, kita gak tahu apa-apa. Lihat kalau
damai Pak. Kami minta, kami hanya bisa meminta Pak. Bapak-bapak adalah bapak-bapak kami, bapak kami. Untuk aspirasi kami Pak, kami orang bodoh, kami tidak tahu omongan elit-elit atau bahasa Inggris, kami tidak tahu Pak. Kami tahunya bisa nyopir untuk menghidupi keluarga kami di rumah, buat anak kita bisa tersenyum. Betul, betul. Semua sopir jalan saya itu semua digunakan kabel. Kami driver Indonesia tidak menuntut apa-apa. Kami hanya menuntut nasib kami. Nasib kami selanjutnya Pak, dengan diberlakukan odol, operasi odol 2009 ya Bu, mau dikasih ini. Saudaraku, seluruh Indonesia semuanya dan seluruh warga masyarakat Indonesia, tetap berkali-kali kami berinstruksi bahwasanya jika peraturan ini ditegakkan, akan berpengaruh kepada ekonomi global Indonesia. Betul? Bagaimana tidak? Transportasi mudah, transportasi naik, tapi harga bahan pokok, bahan makanan dan sebagainya tidak naik. Tidak mungkin. Kami tetap berasumsi jika peraturan ini ditegakkan dan benar-benar ditegakkan, maka ekonomi Indonesia tetap berpengaruh Pak, tetap berpengaruh. Sedangkan buat bapak-bapak terhormat membuat peraturan ini atau yang tidak setuju dengan orasi kami, tolong Pak, tolong praktekkan secara diri Anda masing-masing dulu. Benar tidak omongan saya ini Pak? Benar tidak suara kami ini Pak? Kol diesel planto oleh terus barangnya suruh basah semua gitu. Pak, kami pejuang transportasi, sopir seluruh Indonesia ini lebih paham transportasi. Walau kami tidak lewat secara akademik untuk tidak telah mengarahkan kami kepada kendaraan kami di dalam transportasi. Tolong Pak, jika ingin membuat peraturan, maka kami harapan kami, dudukkan kami, salah satu di antara kami, ajak kami mencari solusi agar kita juga tidak berimbas. Salam satu komando, seluruh driver Indonesia. Hari ini seluruh driver Indonesia mengadukan nasib yang sama dengan tujuan yang sama, meminta kelonggaran dari pemerintah Indonesia. Kami driver Indonesia cuma meminta Pak, minta tolong. Sekali lagi minta tolong. Kami punya anak istri Pak, kami tidak punya jaminan apa-apa kecuali dari hasil kerja kami. Kami tidak menuntut apa-apa. Kami hanya meminta kelonggaran revisi Undang-Undang Odol 2009. Sekarang di jalan-jalan kami sangat trauma Pak. Semua dikatain odol. Kalau diesel ditajuk odol, muat terlalu tinggi, bawah tinggi odol.
semua odol. Kita tahunya odol Pepsodent, Pak. Pak jaluk mobil Pak Guru, aku garing Pak. Minta tolong rekan-rekan, guru aku garing Pak, untuk memperjuangkan bapak-bapak semua. Saya kepada yang terhormat Bapak DPR di Kudus, kami meminta tolong kepada Bapak DPR di Kudus supaya menyalurkan aspirasi kami kepada DPRD pusat dan khususnya kepada Bapak Presiden kita, Bapak Presiden tercinta kita. Minta tolong Pak, nasib sopir Indonesia yang modalnya cuma ngeles dan sim. Kami tidak mau bermodal apa-apa Pak. Kami kerja di jalan berharap supaya pulang mengais rezeki sedikit demi anak istri kami, biar anak kami tersenyum. Kami sudah biasa kepanasan, kami sudah biasa kehujanan, kami sudah biasa makan 1 kali, kami sudah biasa trouble di jalan sampai 3 hari, dan fasilitas padang kami sudah biasa. Tapi untuk kali ini kami luar biasa, kami sudah trauma. Salam dari kami Pak, driver Indonesia. Hari ini tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 kami mengaspirasikan suara kami. Kami menitipkan suara kami kepada Bapak DPRD, kepada Bapak Bupati untuk menyampaikan kepada DPR pusat dan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Tolong kami Pak, tolong kami minta tolong Pak. Kami sudah tidak kuat dengan raja yang Bapak gelar di jalan. Kami sudah tidak kuat Pak. Minta tolong, saya punya anak istri di rumah Pak. Saya pengen hidup layak seperti Bapak. Saya ingin anak saya tidak seperti saya Pak. Saya ingin anak saya tidak menjadi sopir, itu saya ingin. Saya ingin anak saya menjadi seperti Bapak. Saya sekolahin biar bisa menjadi seperti bapak-bapak yang saya inginkan. Sopir sudah biasa Pak, kayak gini Pak. Makanya cita-cita saya ingin anak saya seperti bapak-bapak. Biar bapaknya yang merasakan rasa hidup di jalan dengan berhadapan beberapa oknum preman, dengan berhadapan cuaca, dengan itu sudah biasa Pak. Dan kami terima untuk apa? Untuk menyekolahkan anak-anak kami, untuk mensejahterakan keluarga kami. Tolong Pak, dari hati nurani kami yang paling kecil ini, minta tolong kepada Bapak DPRD Kudus dan Bapak Bupati Kudus, tolong sampaikan aspirasi kami Pak. Kami minta solusi, kami taat dukung Pak, sopir taat dukung. Kalau ada solusinya, kami diberlakukan seperti ini, kami sudah tidak kuat.
Sopir semua sama Pak. Sopir semua sama, memperjuangkan hak-haknya yang sama. Semua sopir mengaspirasikan suara yang sama. Terjerat Undang-Undang Odol tahun 2009. Kami tidak kuat, betul. Kami tidak kuat Pak. Orang kuat aku. Kendaraan ditaduk, kena odol Pak. Muat ciki kena odol. Muat beras kena odol. Yang gak kena odol itu apa? Gigi kali ya. Gigi kan brand, bukan odol. Kami sebagai sopir yang menjuluki seorang sopir. Maka dari itu kita